Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Morning Spirit, di mana pagi hari ini saya akan membawakan sedikit dengan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati setiap kita, yang akan membekali setiap kita dari sebelum kita memulai aktivitas sampai nanti kelak kita mau beristirahat malam hari nanti. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 20. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 20. Saya akan bacakan bagi setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Hari ini kita belajar tentang kisah anak yang hilang. Kita tahu kisah tentang anak yang hilang ini, saudara, bahwa anak bungsu pergi ke negeri yang jauh di sana, menghabiskan semua harta dari orang tuanya. Dan hari ini, saudara, kita belajar. Tema renungan saya hari ini, bagaimana agar terjadi pemulihan di dalam keluarga. Sekali lagi, bagaimana agar terjadi pemulihan dalam keluarga. Kita buka ayatnya, fokus ayat dalam Lukas pasal 15 ayat 20 sampai dengan 23. Di sini kita belajar apa yang menjadi kunci pemulihan terjadi terhadap anak bungsu ini. Firman Tuhan katakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Kita lihat apa yang terjadi. Bapaknya tidak menghukum dia, saudara. Sama sekali tidak ada punishment kepada anak itu. Tidak ada penghukuman. Ketika anaknya kembali, hal yang dilakukan oleh bapaknya di ayat 20. Ayahnya telah melihatnya dari jauh, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Apa kunci pemulihan yang terjadi dalam keluarga? Penerimaan. Accepted. Sekarang banyak keluarga-keluarga tidak bisa melakukan yang namanya penerimaan atau accepted. Penerimaan. Sulit buat orang tua menerima anaknya yang sudah hidupnya tidak benar. Betul? Banyak sekarang orang tua tidak mau menganggap anaknya karena anaknya melakukan kesalahan. Bahkan tidak sedikit orang tua ngutukin anaknya. Kita belajar dari kisah anak yang bungsu ini. Bahwa ketika kita bisa melakukan yang namanya penerimaan di dalam keluarga, pasti terjadi yang namanya pemulihan.
Lihat apa yang dilakukan oleh bapak dari anak bungsu ini. Dia lari, memeluk dan mencium. Bahkan bukan hanya itu, dia malah melakukan perintah kepada orang-orang suruhannya untuk membawa jubah, membawa hal-hal yang terbaik buat anaknya. Dia tidak, ketika anaknya datang, dia nggak bilang, stop dulu, duit gue yang kemarin gue kasih kemana? Dia nggak bilang gitu, saudara. Dia nggak tanya dosa apa yang udah lo lakukan. Nggak, dia nggak tanya itu. Orang tuanya datang tanpa ada sedikit pun pertanyaan apa yang kau lakukan di luar sana. Tanpa ada perkataan menjudge anak tersebut. Dia nggak bilang, kemarin duit yang ayah kasih kemana? Kamu habiskan buat apa? Kan bapak udah bilang, lu anak bandel banget sih kagak dengerin bapak. Yesus gak lakukan demikian. Dalam perumpamaan anak yang hilang ini, Yesus memberikan perumpamaan bahwa bapaknya tidak demikian. Bahkan bapaknya tidak mengambil sapu lidi atau kayu atau rotan. Zaman dulu, orang seperti itu kejadian, pasti anaknya dipukul pakai rotan. Tapi tidak demikian dengan perumpamaan ini yang Yesus berikan. Orang tuanya, bapaknya malah memeluk dan mencium anak tersebut. Hari ini, apa yang dikatakan firman Tuhan ini seharusnya menegur setiap kita. Bahwa kalau kau mau ada pemulihan terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, harus ada yang namanya penerimaan. Harus ada namanya accepted di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Tapi Pak, dia udah melakukan kesalahan yang besar banget, Pak. Kalau Bapakmu yang di surga aja bisa memberikan pengajaran bahwa pengampunan itu awal dari namanya pemulihan. Mengapa engkau dan aku hari ini tidak melakukan hal yang sama agar keluargamu dan keluargaku bisa dipulihkan? Mari saudara, kita belajar dari kisah anak yang hilang ini. Memang sulit untuk menerima apa yang menjadi kesalahan dari anak kita. Memang sulit untuk menerima kesalahan dari suami kita. Memang sulit menerima hal-hal yang menurut kita tidak sesuai dengan mau kita. Walaupun orang pernah menyakiti kita, suami kita pernah menyakiti kita, anak kita menyakiti kita, tapi dengar baik hari ini. Firman Tuhan yang katakan, ketika kita mau melakukan yang namanya penerimaan, sekalipun kita tahu orang yang mau kita terima itu telah melakukan kesalahan, tapi dengar baik hari ini. Ketika ada penerimaan, akan ada pemulihan. Ketika ada penerimaan, akan ada perubahan dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa, kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami mengucap syukur buat kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali dari kisah anak yang hilang. Sebagaimana kami diajar bahwa penerimaan adalah awal dari pemulihan. Penerimaan adalah awal dari perubahan. Dan hari ini kami mau belajar Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kami mau seperti Bapa dari anak bungsu ini. Yang dimana ketika anak bungsu ini sudah kabur, menghabiskan harta, berfoya-foya. Dan dia kembali, bapaknya tidak menghujat anak ini. Bapaknya tidak menghakimi anak ini. Bapaknya tidak memberikan punishment pada anak ini. Tapi yang dilakukan bapaknya, dia memeluk, mencium, dan memberikan penerimaan kepada anak ini. Bahkan di sisi lain, bapaknya memberikan pesta penerimaan yang luar biasa ketika anaknya pulang. Hari ini kami mau belajar Tuhan Yesus. Agar pemulihan terjadi dalam keluarga kami, apapun yang pernah dilakukan oleh suami kami, apapun yang pernah dilakukan oleh anak kami, apapun yang pernah dilakukan oleh istri kami, walaupun itu menyakiti hati kami, tapi hari ini kami mau belajar untuk mengampuni, agar ada pemulihan dalam keluarga kami. Dan hari ini kami percaya ketika kami melakukan penerimaan, pasti ada pemulihan. Dan hari ini ketika kami mau melakukan penerimaan, pasti akan ada perubahan yang terjadi dalam rumah tangga keluarga kami. Hari ini doa kami Tuhan Yesus, beri kami hati seperti hati-Mu yang mau menerima, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan hidup dengan seturut apa yang firman Tuhan katakan. Ajar diri kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini, kami serahkan setiap sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Apapun menjadi pergumulan mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap sidang jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.